Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin menjelaskan atau ingin mendemokan tentang apa sih aplikasi kita. Jadi kami di sini itu membuat suatu aplikasi yang bertemakan pertama dari sistem absensi dan sistem koperasi sekolah yang nantinya akan bekerja sama dengan sekolah untuk dalam kegiatan pramuka. Oke, pertama dari kita langsung aja kita run yang aplikasi yang sudah kami buat, yang sudah kami persiapkan dan ini masih beta dalam tahapan versi kedua. Pertama dari login sistem di sini ya, seperti kebanyakan aplikasi pada umumnya, login kami sama seperti mereka semua, di mana kita harus memasukkan username dan password. Di mana jika kita tidak punya akun sama sekali, maka kita dapat membuat akunnya dari sini. Kita mendaftarkan akun. Nah, di sini kita suruh menuliskan nama lengkap. Misalnya nama lengkap saya sesuai nama. Lalu mengisi username yang diinginkan. Seandainya saya ingin mengisi username-nya hanya Akmal saja. Lalu password, seandainya minimal 6 karakter. Jadi kita harus mengisi 6 karakter minimal ya guys ya. Oke, kita masukin minimal 6 karakter. Seandainya kita masukin yang gampang aja, Akmal 123. Dan seandainya kalian itu adalah pelupa, kalian bisa lihat password kalian lihat sendiri. Oh, jadi kita bisa ulangi lagi untuk mengkonfirmasi. Dan seandainya, oh lupa nih. Oh yaudah bisa dilihat lagi guys. Nah, terus daftar. Nah, di sini kalian bisa daftar, kalian menjadi pembina atau anggota kan. Nah, di sini saya mau mendaftar sebagai pembina ya guys ya. Kita langsung daftar aja sekarang. Kita sudah buat akun yang tadi sudah dibuat, kita tinggal masukkan saja. Tadi namanya adalah Akmal dan passwordnya adalah Akmal 123. Nah, seandainya kalian juga merasa kayak, aduh kayaknya ketikanya salah nih, tapi lupa dari mana, kalian juga bisa lihat di sini sebagai password kalian udah benar atau belum. Kita masuk, lalu mereka akan mencek database udah benar atau belum sesuai. Nah, di sini ada menu kami, dashboard kami, di mana dashboard kita bisa lihat profil yang dimana akan menampilkan profil kalian sebagai apa, pembina atau enggak anggota staff. Oke, kita kembali lagi ke dashboard ya guys. Pertama ada menu master, data pembina. Data pembina ini untuk apa sih? Jadi data pembina ini adalah untuk memasukkan nama pembina. Seandainya ID pembina kita satu. Nama lengkapnya misalnya Akmal Auzar. Jenis kelaminnya laki-laki, tempat tanggal lahirnya di Jakarta misalnya, terus tanggal lahirnya misalnya 20 bulan 21 2026 misalnya baru lahir kemarin. Nomor WhatsApp-nya kita ngasalin aja, emailnya kita juga ngasalin. .com. Nah, di sini kita bisa pilih jabatan di mana kalian bisa jabatan jadi pembina utama kah, wakil pembina kah, atau pembina lapangan. Bisa kita pembina itu statusnya apakah sedang aktif atau enggak sedang tidak aktif. Tidak aktif ini dimaksud adalah tidak sedang mengajar lagi ya. Kita status aktif. Nah, ini alamat lengkap. Misalnya alamat kan di mana gitu. Usman 68 misalnya gitu, guys. Kita bisa simpan. Data berhasil disimpan. Nah, terus cara lihat data disimpannya di mana? Oh, kita langsung aja ke list data. Nah, tadi kita siapa namanya nih? Akmal Auza Satria. Oh, udah dibuat di sini. Nah, seandainya kita misalnya, oh ada kesalahan pada pembuatan data, gimana dong caranya? Ada dua cara, di mana kita bisa menghapus, kita hapus. Nah, ini untuk menghapus data, atau enggak kita update. Jadi kita akan mengklik salah satu ID di sini, lalu kita klik aja edit. Nah, nanti itu akan mengisi otomatis sendiri balik ke data pembina, yang dimana kita tinggal mengubah salah satu data tersebut. Misalnya yang tadinya ngajar aktif, sekarang tidak nggak aktif lagi. Jadi kita tinggal ubah statusnya aja aktif. Nah, di sini bukan disimpan, tapi diupdate. Data berhasil diupdate. Nanti kalau disimpan, nanti bakal keduplikasi. Kita lihat lagi list data, apakah statusnya tidak aktif. Oh, yang tadinya aktif sekarang menjadi tidak aktif. Nah, di sini cari nama pembina adalah sesuai dengan kata search. Kita misal Juna, kita cari. Nanti yang keluar hanya yang memiliki nama Juna. Terus kalau kita reset, nah semuanya reset, ntar muncul lagi balik. Lalu seperti biasa cetak PDF, di mana cetak PDF ada kita mencetak laporan data-data pembina itu kemana aja, yang nantinya kita simpan dan terserah mau simpan di mana dengan nama apa itu terserah. Kita save, yang nantinya, nah ketika laporan data berhasil disimpan akan ada seperti ini, yang nanti kita bisa lihat juga laporan-laporannya. Oke, lalu kita lanjut lagi guys. Ke daftar pembina udah.
Kita lanjut lagi ke data anggota. Data anggota itu apa sih? Jadi data anggota itu adalah data anggota setiap murid. Jadi kita akan memasukkan data anggota murid siswa, misalnya kita ID-nya 1, nama lengkapnya misalnya Combro aja, dengan regu ayam misalnya, jenis kelaminnya laki-laki, kelasnya kelas 9C, statusnya. Nah, ini adalah untuk seandainya para pembina itu ngelatih dan sedang melakukan sistem absensi, yang nantinya bakal diharapkan sistem absensi ini bakal otomatis, tapi untuk sekarang manual dulu. Nah, ini untuk tanggalnya misalnya 12, 2020, 2026. Misal. Dengan status si anak ini mungkin hadir. Dia. Ntar kita simpan lagi. Data berhasil disimpan, oke. Terus lihat datanya gimana? Ada list datanya lagi. Kita lihat tadi namanya siapa? Combro. Nah, dengan statusnya hadir. Nah, seandainya gimana kalau misalnya mau ada kesalahan lagi seperti biasa lagi, kita ada edit, kita ada hapus. Jadi seandainya misalnya regunya salah, ternyata kita masukin salah regu. Yang tadinya harusnya regu ayam, sekarang jadinya regu scorpion. Bisa kita update. Nanti data berhasil diupdate, kita lihat lagi list datanya. Nah, regunya udah berubah. Ini edit ini bisa mengubah dari nama, jenis kelamin, kelas, regu, tanggal, dan status. Dan seandainya kita salah, misalnya ada pria jelek di sini, aduh, namanya udah jelek gitu. Terus kita mau hapus, bisa hapus. Seperti biasa, search bar untuk mencari nama siswa, siapa aja, misalnya nyari Combrio atau Akmal Ganteng, bisa. Terus kita biasa lagi, kita bisa cetak PDF lagi, dengan kata lain untuk mencetak setiap anggota siswa hadir yang akan nanti menjadi bantuan laporan kepada guru. Oke, udah tutup. Kita balik lagi ke database ke dashboard di mana tadi data pembina dan data anggota sudah kami persembahkan, malah kita ke selanjutnya data sekolah. Nah, di data sekolah ini apa? Jadi data sekolah ini adalah untuk mendaftarkan nama-nama sekolah, jadi kita ini ngajar di mana aja. Seandainya NPSM ngacak nama sekolahnya SMPN Negeri 3 Jakarta misalnya gitu. Status sekolahnya itu aktif gitu. Alamat sekolahnya mesti Jalan Juanda. Desanya apa aja? Untuk sekarang kita acak dulu ya guys ya. Tapi kalau seandainya ini udah alpha, udah keluar, disarankan untuk tidak acak karena berkepentingan. Nah, misal kita acak ini dulu guys. Terus kita mau simpan. Oke, data berhasil disimpan. Seperti biasa kita cek dulu list datanya apakah sudah masuk. Oh, ternyata udah masuk SMPN Negeri 3 Jakarta. Nah, seandainya ada kesalahan seperti biasa kita edit lagi. Edit lagi seandainya kita salah nih kode posnya, kita ganti. Kita update. Oke, berhasil diupdate. Kita lihat list data lagi. Kode posnya ganti 123. Seperti biasa, search bar mencari nama sesuai apa yang ingin dicari. Ini seandainya kosong karena namanya nggak ada. Jadi kita cari misalnya 211. 21. Nah, 21 ada no. Nih namanya. Terus seandainya kita mau ngapus juga nih. Ngapusnya nih. Kita misal mau hapus yang tadi, karena masukinnya ngasal gitu. Oke, kita hapus aja. Yes. Data berhasil dihapus. Terus kita bisa cetak PDF lagi yang seperti biasa, namanya terserah, save-save-nya terserah, semuanya terserah. Terserah user. Pokoknya udah enak banget dah usernya. Sudah, jadi ini lagi. Kita next lagi, selain daftar sekolah, kita tutup dulu. Selain daftar sekolah, itu ada namanya data supplier, di mana kan aplikasi ini kan bekerja sama dengan koperasi sekolah untuk menjual atribut-atribut pramuka. Nah, di sini si koperasi atau enggak si user misalnya sebagai supplier gitu. Nah, dia bisa mengisi supplier, misalnya ID-nya 213. Nama suppliernya siapa? Misalnya Joko. Nah, nama barang yang dijual misalnya apa? Misalnya barangnya yang dijual itu adalah ring merah dengan harga 3.000. Stoknya ada berapa? Misal kita kasih stok 200. Pilih status supply-nya. Nah, ini status dia sebagai apa? Apakah dia perusahaan yang akan nanti bekerja sama atau enggak nanti ada toko atau enggak nanti suppliernya individu. Misalnya kita individu dulu dengan nomor WhatsApp sekian. Kita simpan. Lalu kita lihat ke list data. Oh, ternyata udah ada banyak. Nah, Joko udah masuk ya. Yang tadi kita masukin Joko. Alamatnya nggak kita masukin. Nah, seperti biasa kita kalau seandainya ada yang salah atau ada yang pengen diulang, kita bisa hapus. Misalnya kita hapus yes, udah bisa. Lalu kita edit.
Nah, tadi ring merah, oh ternyata harganya nggak 3.000 gitu. Oke, kita ubah jadi harga 4.000, kita update. Dan ini yang di-update, ingat semuanya bisa di-update ya. Oke, kita lanjut absensi sekolah ya guys ya. Di transaksi ada absen sekolah. Nah, absen sekolah ini auto guys, jadi nggak usah diisi, ntar dia ini ya. Ntar dia isi sendiri. Nah ini absensi sekolah ini untuk apa? Jadi ini untuk pembina, untuk mengisi absensi seandainya dia lagi ngajar di mana gitu. Nama pembinanya Akmal, tanggal masuknya misalnya baru banget gitu kan. Materi yang diajarkan itu misalnya materinya ini kan, tali temali gitu, tali temali. Nah, ini di sini agak spesial dikit ya, di mana tanggal masuknya ini kalau nggak salah dia tuh harus mengikuti sesuai. Jadi dia nggak bisa isi asal-asalan. Nah, jadi dia tuh harus sesuai 12 strip miring 23 strip miring 2004 strip miring. Jadi baru bisa isi. Seandainya nggak sesuai, misalnya kita isi 23 22 22 nih. Dia bakal data belum lengkap, dia bakal hilang sendiri. Nah, tahun kalau seandainya nggak sesuai, maka dia bakal ngilang sendiri, guys. Nah, kita coba misalnya 23 23 23 23 23 gitu loh. Misal kita simpan, no, ntar dia ngubah sendiri karena itu ngelebihin batas. Nah, seandainya kalau kita masukin salah gitu, misalnya 23 strip 22 23 gitu, kita simpan data, nah bakal ngulang sendiri karena emang nggak bisa guys gitu. Jadi emang harus sesuai. Nah, kita lihat list absensi. Nah, di list absensinya semuanya udah masuk ya guys ya dari ini. Kan tadi udah jual. Nah, misalnya oh duplikat nih datanya, kita hapus aja. Nah, data berhasil dihapus. Terus ini kita bisa edit lagi yang nantinya bakal balik seandainya nama pembinanya oh ada dua. Akmal sama si Maimunah gitu, Maimunah. Nah, udah ntar kita tinggal. Nah, di sini kita kalau mau mencet simpan nggak bisa ya guys, simpannya nggak bisa diklik karena ini bukan untuk menyimpan data baru, tapi sedang mengupdate data baru. Kita update aja. Save. Nah, seandainya mau ngisi baru, tapi males satu-satunya dihapus, kita pencet reset aja guys. Langsung hilang semua, kita masuk list absensi, apakah udah keubah? Nah, Akmal sama Maimunah udah ada. Terus, cetak PDF? Bisa cetak PDF-nya. Nanti bakal kesimpan. Nah, kita bisa buka kayak tadi lagi, tapi karena udah tau lah template-nya seperti apa, kita tutup aja langsung ya guys ya. Yang nanti kita bakal balik lagi dulu ke sini. Tadi transaksi absen sekolah, sekarang transaksi ke nah ID supply-nya itu nggak boleh sama guys. Jadi kita isi acak dulu karena kita nggak tahu misalnya. Misal 7. Nama supply-nya si Akmal. ID supply-nya 1 kan. Nah, misal kita mau pilih barang kacu nih. Ya, satuannya 3.000. Misal pending dulu deh, tar dulu deh gitu terimanya, bayar dulu gitu misalnya. Nah kita mau masukin berapa barang, seandainya kita mau 325 aja deh, terus kita tinggal mencet enter, nah ngitung sendiri dia. Nah, tinggal kita simpan guys. Nah stok kacu diperbarui, nah ini untuk memperbarui stok kita, jadi stok lamanya 23 terus kita isi sekarang jadi stok baru 48. Oke, berhasil disimpan, kita tinggal lihat list datanya. Nah, sekarang kita punya kacu banyak banget, guys. Nah, kita langsung aja mau Nah, kita mau edit nih. Nah, misalnya kita edit ini nih, harganya murahan, kita sampai 0. Kita pencet enter, harganya naik, kita update. Nah, stoknya udah diperbarui lagi. Data berhasil diupdate, kita lihat stoknya nambah, harganya juga nambah. Nah, seandainya kita mau cetak PDF yang nantinya buat sebagai data, bisa kita save. Nah, laporan suplai barang udah kita buka. Nah, setiap laporan sama sesuai dengan kolom yang ada di sini ya. Jadi mungkin nggak bakal kita ubah lagi nanti. Kita balik lagi dari transaksi suplai barang. Nah, oke, di sini kita mau masukin yang nantinya kita akan kerjasama dengan koperasi sekolah. Ini otomatis, jadi kita kalau pilih barang nanti ntar harganya otomatis keluar. Kita pilih kacu, otomatis kita masukin 21, kita beli aja 21, kita pencet enter nanti keluar. Nah, ketika keluar ntar tinggal Dek, bayar ya. Oke, sudah dibayar dan ternyata udah bayar dan lunas. Nanti kita bisa simpan. Oh, ternyata 023 udah ada. Berarti kita ganti ini ID pembayaran ke 026 aja. Oke, pembayaran tersimpan tapi stok gagal diperbarui, cek manual. Oke. Kita lihat dulu, kenapa? Udah tersimpan 26.
Oke, udah simpan. Jadi udah disimpan, tapi karena nggak bisa ngebaca, jadi kita membuat sistem di mana kalau misalnya nggak kebaca gitu, sebenarnya udah dimasukin, mungkin ada sedikit bug gitu jadinya. Jadi kita mesti cek, oh ternyata udah ditambahin, ngebug doang dikit nggak apa-apa. Nah seperti biasa, edit, hapus, dan reset sesuai dengan kinerjanya, di mana kita bisa mengedit seandainya kita mau edit ini si Akmal 67, statusnya kurang bayarnya. Terus udah dilunasin. Nah, kalau edit di sini karena yang edit itu hanya nama dan ini, jadi kita bisa edit statusnya misal yang tadinya kurang lunas. Nah, status diupdate jadi lunas. Terus kita misalnya mau hapus nih, si ini ternyata bohong dia. Kita hapus aja. Nah, bisa dihapus. Seperti biasa cetak PDF sesuai dengan yang tadi, dengan template tadi, laporan berhasil, semuanya berhasil disimpan. Tinggal silang aja guys ya, kita tutup. Kita balik lagi, transaksi, oh beli barang udah, supply barang udah. Oh iya, tadi supply barang dan beli barang itu saling terkait satu sama lain ya. Jadi barangnya nanti yang ada di supply barang ini bakal nanti muncul ada di beli barang ini. Jadi seandainya supply barangnya masih kosong, maka si user atau murid atau siapapun itu belum bisa membeli barang. Kita ke report. Nah, reportnya itu yang tadi di mana yang isinya itu hanya berupa tabel. Report ini cuman berisi tabel-tabel yang dimana isinya ada tabel, no, ada tabel-tabel yang sudah kita masukin. Jadi seandainya kita mau cek-cek doang sebagai admin atau enggak sebagai bos, kita mau ngecek, nah kita tinggal lihat di report sini. Semuanya bisa dilihat, tabel-tabelnya bekerja dengan baik semuanya. Oke. Nah, seandainya jika semua sudah dilakukan dan misalnya sudah melakukan absen, sudah melakukan pembelian, seperti biasa yang harus kita lakukan hanya satu, yaitu keluar. Yakin ingin keluar? Ya. Dengan begitu kita balik ke halaman dashboard utama. Sekian dari kelompok 3, mungkin masih banyak kekurangan karena ini adalah masih beta tester yang nantinya bakal ditambahkan lagi sistem-sistem yang makin canggih dan lebih cepat dan lebih efisien. Saya perwakilan dari kelompok 3, izin menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.